Selamat siang para rohaniwan yang saya hormati, para ibu, bapak, dan tocin sekalian yang terkasih. Terimalah salam seiman hanya dalam kebajikan, wang tien berkenan, wai tetung tien. Sancai. Segala puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat tien. Atas perkenannya jualah, kita diperkenan tien untuk sama-sama berkumpul, melaksanakan ibadah pada hari ini, bersujud kehadirat tien. Junjungan kita Nabi Kongce juga kita sampaikan hormat kepada para sinbeng sebagai suri teladan kita. Semoga kiranya pada kesempatan kali ini bersamaan dengan nanti kita akan melaksanakan upacara peringatan hari wafat Nabi, bolehlah berkenan kepada tien dirahmati bagi kita sekalian. Sancai. Tocin, hari ini saya akan menyampaikan sedikit uraian yang mungkin yang dapat saya beri judul adalah memaknai daripada peringatan hari wafat Nabi. Dua hal bagi saya yang penting adalah bagaimana kita memaknai hari wafat Nabi ini. Yang pertama adalah Nabi Kongce sebagai mutuo, genta rohani Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah Nabi Kongce adalah sebagai nabi yang sempurna di antara nabi-nabi. Tocin, nabi dilahirkan pada saat zaman Cunciu. Zaman yang pada waktu itu benar-benar menjadi zaman yang sulit. Dinasti Ciu sudah melemah. Banyak negara-negara kecil yang mengumandangkan bahwa dialah yang jadi daripada dinasti yang terbesar di saat itu. Terjadi peperangan tidak terelakkan di antara negara-negara, sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi rakyat. Banyak rakyat yang sengsara pada waktu itu. Ajaran agama tidak berkembang, jalan suci tidak dijalankan. Pada saat inilah tien Tuhan Yang Maha Kasih melihat dan menurunkan seorang yang suci, ialah Nabi Kongce. Coba kita flashback ke belakang. Benarkah Nabi Kongce itu adalah seorang nabi yang benar-benar telah dipersiapkan tien untuk kita? Kita ingat pada saat Nabi akan dilahirkan ke dunia ini, yaitu Ibu Yen Cencai dan Bapak Konsel Yang He sering berdoa di bio di Bukit New, bermohon kepada tien memperoleh keturunan yang baik. Tien mendengar dan diutuslah malaikat bintang utara menyampaikan kepada Ibu Gantin Cai, terimalah putra suci yang agung dan suci. Beberapa hari kemudian setelah Ibu Yen Cencai mengandung, datang pula seekor hewan suci Kilin menghadap Ibu Yen Cencai dan menyemburkan kitab batu kumala, kitab kumala yang isinya adalah terimalah putra sari air suci yang akan menggantikan dinasti Ciu yang sudah lemah sebagai raja tanpa mahkota. Coba kita lihat pada saat Nabi Kongce dilahirkan, begitu tanda-tanda ajaib diturunkan tien pada saat itu. Misalnya apa? 2 ekor naga mengelilingi atap rumah, seolah-olah berjaga. Kemudian 5 malaikat turun ke serambi rumah.
5 sari bintang menyoroti pada saat itu. Bumi tenang, tentram, damai. Di langit terdengar suara yang merdu. Dan pada saat itu terdengar sabda bahwa Tien telah berkenan menurunkan seorang yang nabi. Terlebih-lebih ketika Nabi Kongcu dilahirkan, ada tanda-tanda ajaib pada tubuhnya. 49 tanda pada tubuhnya yang mengandung makna bahwa Nabi Kongcu ialah yang akan menetapkan hukumnya dan akan membawakan kedamaian bagi umat manusia di atas dunia ini. Sangat luar biasa. Kalau kita sebagai umat Konghucu yang baik, umat True yang baik, tentunya tidak akan hilang dari ingatan kita kisah-kisah seperti ini. Bagaimana Tien telah benar-benar mempersiapkan seorang yang nabi, yang agung dan mulia, sebagai mutu genta rohani Tuhan Yang Maha Esa. Bisakah kita merasakan ini kembali kepada kita? Tocin, Nabi Kongcu menjalankan perintah Tuhan. Dalam sejarah dikatakan pada usia 56 tahun selama 13 tahun. Apa yang menyebabkan Nabi Kongcu? Waktu itu negeri Lo adalah negeri yang baik, makmur, negeri yang harmonis. Namun ada satu negeri yang syirik kepada negeri Lo, yaitu negeri C atau Ki. Dia banyak menghasut daripada pejabat-pejabat sekaligus kepada Raja Muda. Dia mengirimkan 80 penari-penari cantik dengan 30 kereta, yang setiap kereta ditarik oleh 4 ekor kuda, dengan tujuan adalah menghasut daripada negeri Lo ini agar tidak menjadi negeri yang berhasil. Sayangnya raja dan para pejabat menerima daripada pemberian negeri Ki itu, sehingga raja dan para pejabat lupa akan tugas dan kewajibannya masing-masing. Dan bertepatan tanggal 22 Desember waktu itu akan diadakan sembahyang pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya Culo pernah berkata kepada Nabi Kongcu, marilah kita tinggalkan negeri Lo ini. Tapi Nabi Kongcu bilang, Nabi Kongcu bersabda, bila dilaksanakan sembahyang kau dengan baik, masih ada harapan kita tinggal di sini. Tapi kenyataannya adalah persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dilaksanakan sebaik-baiknya. Disitulah Nabi Kongcu mulai melaksanakan pengembaraannya selama 13 tahun sebagai mutu genta rohani Tuhan, yang mencanangkan bagaimana seharusnya umat-umat di dunia ini kembali kepada jalan yang benar, jalan suci yang diridhoi Tien Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kebajikan dan saling mengasihi. Itulah yang diharapkan oleh Nabi Kongcu. Dalam pengembaraan pun banyak sekali cobaan-cobaan yang diderita oleh Nabi Kongcu. Bukan hal yang mudah. Bagaimana Nabi meninggalkan daripada istri dan anak-anaknya, keluarganya. Bagaimana Nabi Kongcu kemudian meninggalkan kampung halaman yang begitu dicintainya demi tugas kemanusiaan yang diperintahkan Tien kepadanya. Sungguh sesuatu yang mulia. Inilah perjuangan daripada Nabi Kongcu yang begitu berat. Tocin, ada beberapa hal kita Nabi Kongcu menjalankan tugas kenabian. Misalnya
Ketika Nabi Kongcu di negeri Song, Nabi Kongcu akan dicelakai oleh Wante. Namun apa Nabi Kongcu bersabda? Tian telah menyalakan kebajikan dalam diriku. Apa yang dapat dilakukan Wante atasku? Ini kita dapat lihat di dalam Lut-i 7 ayat yang ke-23. Begitu Nabi tenang, begitu Nabi tulus dalam menjalani tugas. Begitupun saat Nabi di negeri Kuang, Nabi dikira Yangho. Yangho adalah seorang pejabat dari negara Lo yang memimpin pasukan negeri Wei pada saat itu, menindas daripada negeri Kuang. Yangho itu mirip dengan Nabi, sehingga orang-orang negeri Kuang itu mengira Yangho adalah Nabi Kongcu. Apa yang dikatakan oleh Nabi pada saat itu? Kita bisa lihat di dalam Lut-i 9 ayat yang kelima. Nabi terancam bahaya di negeri Kong. Beliau bersabda, sepeninggalnya Raja Bun, bukankah kitab-kitabnya aku yang mewarisi? Bila Tian hendak memusnahkan kitab-kitab itu, apa yang dapat dilakukan orang-orang negeri Kong atas diriku? Itulah Nabi. Pada saat itu murid-murid begitu khawatir dan takut, tapi Nabi tetap mengajak murid-muridnya untuk belajar dan bernyanyi. Akhirnya orang-orang negeri Kuang itu sadar bahwa Nabi Kongcu adalah bukan Yangho. Adapun pada saat itu bisa kita buktikan bahwa Nabi adalah benar-benar seorang Nabi. Banyak sekali kesaksian yang disampaikan. Misalnya, penjaga batas negeri Ki, itu di dalam Lut-i 3 ayat yang 24 mengatakan bahwa Tuhan telah mengutusnya sebagai mutu atau gentar rohani Tuhan. Kemudian juga ketika Cukong bertemu dengan seorang pejabat yang berpangkat Tasya waktu itu, di dalam Lut-i 9 ayat yang ke-6, Cukong mengatakan bahwa benar, guru adalah seorang nabi yang diutus Tuhan, maka banyak sekali kecakapan-kecakapan yang dimilikinya. Itulah Tocin. Kesaksian-kesaksian seperti ini adalah yang menguatkan kita. Bagaimana kita meyakini bahwa Nabi Kongcu adalah nabi benar-benar telah diutus Tuhan, dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa, dengan tingkat kemampuan yang tinggi. Kita ketahui di dalam I Ching aja telah diucapkan bahwa Nabi dalam menjalani tugas-tugas dan kewajibannya senantiasa beroleh petunjuk dan bimbingan Tian Tuhan Yang Maha Esa, baik melalui wahyu-wahyu yang diterimanya ataupun langsung firman Tian yang sampai kepada Nabi Kongcu. Inilah sangat luar biasa Nabi kita, yang Nabi yang mulia ini. Kalau kita tadi mendengar kisah daripada wafatnya Nabi Kongcu, tentu terpikir oleh kita, di dalam akhir hidupnya Nabi benar-benar telah mempersiapkan apa yang diminta Tian kepadanya, dengan membukukan kitab-kitab yang telah dibuatnya, menyadurnya sejak dari raja-raja terdahulu. Karena Nabi juga pernah bersabda bahwa aku adalah bukan pencipta, tapi bahwa aku adalah meneruskan daripada ajaran-ajaran dulu. Nabi meneruskan ajaran Gyao Dan Sun dan juga Raja Bun dan Bu. Ini sangat luar biasa. Tocin, bolehlah hal ini mengingatkan kita atas kemuliaan Nabi Kongcu. Kalau kita lihat Tocin,
Orang-orang sangat mencintai Nabi Kungce, karena Nabi Kungce memberikan segala pendidikan bukan hanya kepada raja-raja, tetapi rakyat jelata yang paling bawah sekalipun diberi bimbingan dan ajaran kepada Nabi Kungce. Kita lihat di dalam kitab Tiong Yong bab 30 ayat yang keempat. Maka gema namanya meluas, meliputi negeri tengah, terberita hingga ke tempat bangsa Man dan Mo, kemana saja perahu dan kereta dapat mencapai. Tenaga manusia dapat menempuhnya, yang dinaungi langit, yang didukung bumi, yang disinari matahari dan bulan, yang ditimpa salju dan embun, semua makhluk yang berdarah dan bernapas, tiada yang tidak menjunjung tinggi dan mencintainya. Maka dikatakan telah menunggal dengan Tien. Lanjut kita baca lagi ayat suci di bab 31 Tiong Yong bab 31 dari 1 sampai dengan 3. Ini menguatkan senantiasa kita kepada Nabi Kungce. Hanya seorang yang telah mencapai puncak iman di dunia ini dapat membukukan dan menghimpun kitab besar dunia, menegakkan pokok besar dunia, mengetahui peleburan dan pemeliharaan di antara langit dan bumi. Maka adakah tempat lain yang lebih teguh sebagai tempat bersandar? Betapa tulus dan sungguh-sungguh cinta kasihnya, betapa dalam dan tenang, betapa luas dan besar memenuhi langit. Maka kalau bukan seorang yang benar jelas pendengaran, terang penglihatan, suci dan bijaksana sehingga dapat mencapai kebajikan Tien, siapakah pula yang mengerti sebab-sebabnya sehingga dapat demikian? Maha besar Huang Ten. Inilah Tojin. Segala sesuatu kalau kita benar mau memahami dan kita mau belajar tentang apa-apa yang ada di dalam kitab Sesu, mungkin suatu saat kita akan bisa berubah sedikit demi sedikit, seperti yang diajarkan oleh Nabi Kongju tentang pembinaan diri. Coba kita lihat, Nabi Kongju pernah bersabda kepada seorang muridnya bernama Chengju, Cam, ketahuilah, jalan suciku hanya satu, tapi menembusi semuanya. Itulah Tojin. Apa yang kita dapat dari ayat ini? Nabi Kongcu mengajarkan agar kita senantiasa bertekad menguatkan iman, takwa dan iman kita kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lepaskan hal ini walau sekejap pun. Karena Tien Tuhan Yang Maha Esa lah yang memberikan semuanya kepada kita. Apapun itu, baik keburukan maupun kebaikan. Kadang-kadang kita suka mengeluh atas apa yang kita terima daripada kekurangan-kekurangan kita. Namun sesungguhnya inilah Tuhan menyadarkan kepada kita bagaimana kita harus mengikuti bimbingan agama. Iman dan takwa kita harus tetap kita tumbuhkan. Jangan dikurangi rasa syukur kita. Juga Nabi mengajarkan kita agar terus bertepa sarira kepada saudara-saudara kita. Tenggang rasa. Dikatakan apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan diberikan kepada orang lain. Sesungguhnya ini mengingatkan kita daripada doa kita. Tidak perlu gerutu kepada Tien, tidak pula menyesali kepada sesama manusia. Yang artinya adalah ketika kita menyadari ayat yang disampaikan Nabi, sabda-sabda Nabi tentang kita harus mengasihi kepada sesama kita, bantulah kita, saudara-saudara kita yang kekurangan. Nggak usah banyak, sedikit di dalam keikhlasan kita bantu. Jangankan yang jauh, yang dekat pun harus kita bantu. Jangankan yang bersamaan dengan satu keimanan pada kita, yang tidak sama pun harus kita bantu.
Hiduplah harmonis. Jangan terjadi perpecahan di antara kita. Kurangi hal-hal kita yang mencurigai kita terhadap orang lain. Karena ini adalah bukan hal yang baik, sehingga menimbulkan keresahan bagi kita sekalian. Tocin, Nabi Kongcu adalah Nabi yang mulia dan agung. Sekarang beliau telah jauh dari kita. Benarkah Gunung Taishan itu sudah tidak dapat kita lihat? Benarkah balok-balok itu tidak menjadi pegangan kita? Benarkah kita tidak mempunyai sandaran dari Sang Susilawan? Itu tidak benar. Dalam akhir daripada janji Tuhan bahwa ajaran Nabi Kongcu akan lestari sepanjang masa, terbukti hingga sampai saat ini, sekitar 2500 tahun yang lalu, ajaran itu tetap terpelihara. Dan terbukti pada saat ini bahwa kita adalah menerima daripada warisan-warisan Nabi Kongcu. Apa warisan Nabi Kongcu? Kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang telah disusun oleh Nabi Kongcu menjadikan warisan kita yang paling baik. Kembali kepada kita Tojin sekalian. Apakah kita mau begini-begini terus sebagai umat Kongcu? Apakah kita tidak mau tergerak hati kita untuk untuk menaikkan tinggi keimanan kita? Belajarlah tentang apa yang disampaikan Nabi Kongcu. Nabi Kongcu juga bukan mengajar kepada orang-orang biasa. Banyak para sinbeng yang mengikuti bimbingan Nabi Kongcu. Contohnya, seorang Kongcu Kwan Kong itu sangat suka membaca kitab Chun Chuk King. Disitulah seorang bisa menjadi lebih bijaksana. Nabi Kongcu punya satu harapan kepada kita sekalian, umat manusia dari sedunia ini, yaitu marilah kita sama-sama mengembangkan jalan kebajikan yang dibimbing Nabi Kongcu. Kebajikan yang berkenan keperhatian, kebajikan yang senantiasa melindungi di dalam kehidupan kita. Jangan bimbang, jangan ragu akan ajarannya, karena ajaran ini adalah ajaran yang suci dan mulia. Tojin, akhirnya saya kembalikan lagi kepada kita sekalian masing-masing. Tergerakkah hati kita untuk melaksanakannya? Saat ini marilah, kalau kita mau bersedih silahkan, karena kita memang ditinggalkan oleh orang yang sangat kita cintai, Nabi Kongcu. Namun ajarannya, marilah kita lestarikan sama-sama. Setuju? Demikianlah Tojin yang dapat saya sampaikan kali ini, renungan ini. Semoga saat ini ketika kita akan melaksanakan sembahyang daripada wafat Nabi, kita benar-benar membuka hati kita, penuh iman, percaya, satya dan sujud. Marilah kita sama-sama ketika kita bersembahyang, rasakanlah bahwa Nabi Kongcu ada di hadapan kita. Rasakanlah bagaimana Nabi Kongcu itu sangat menyayangi kita sekali. Karena ini adalah jalan keselamatan kita. Akhirnya saya tutup dengan salam siman, hanya dalam kebajikan Tian berkenan. Wei Tetung Tian Sanjay.